Masa lalu gue terlalu kelam untuk gue tutup-tutupi. Karena itulah orang lain gak ada hak untuk ikut campur masalah gue. Galaksi. Galaksi lelah pikiran. Pikirannya terkuras habis karena akhirnya 5 jam berlalu dan ia sudah selesai belajar bersama abang dari prinsesnya. Galaksi tidak terlalu lama berada di rumah kediaman Alastar ini. Dia pergi ke rumah untuk mengistirahatkan tubuhnya. Tubuh gue nggak lelah, tapi pikiran gue yang lelah. Hari ini benar-benar melelahkan. Gala merebahkan tubuhnya di atas sofa, memijat keningnya yang sangat membuatnya pening. Rumahnya sepi karena keempat sahabatnya pergi ke sekolah dan sekarang dia bisa beristirahat tanpa ada gangguan dari siapapun. Lehernya pun masih kesakitan. Kalau bibir bengkaknya lumayan sudah tidak sebengkak tadi malam. Gala, panggil Violin tiba-tiba. Gala tidak membuka matanya dan terus terpejam. Jangan panggil gue. Anggap aja kita gak saling kenal. Udah untung gue gak ngusir lo dari rumah ini. Jadi bersikaplah seperti orang asing. Violin menenduk-sendu. Sorry Gala. Waktu itu gue hilang kontrol entah kenapa. Lo sengaja. Gue tahu itu, Lin. Saud Gala menggeram marah saat mengingat kembali kejadian di mana dia dilecehkan membuatnya marah. Kecewa, sedih dan tak percaya. Ini semuanya karena gue jatuh cinta sama lo, Gala. Udah dari lama. Tapi dengan mudahnya, lo malah mencintai gadis baru di hati lo. Dan mengabaikan gadis kayak gue. Iya, gue tahu. Gue beda jauh dari gadis bercadar itu. Gue gak berpendidikan. Cuma kerjaannya nyusahin orang. Tapi gue tulus cinta sama lo, Gala. Terus, Gala membuka matanya. Menatap wajah Violin dengan dingin tanpa ekspresi sedikit pun. Lo bisa jadiin gue pacar lo. Kita jadian. Gue cinta sama lo, Gala, dan ingin jadi pacar lo. Gala tertawa lirih, lalu bangkit dan mendekati Violin. Gue gak sudi pacaran sama gadis kayak lo, Lin. Lo ratu drama yang punya 2 topeng. Gue kira lo akan sadar akan kesalahan lo. Ternyata enggak. Gue sedikit kecewa karena cinta lo berubah. Padahal dulu lo udah gue anggap adik sendiri. Aku akan menjadi pacar yang baik, Gala. Jadi terima cintaku ini. Dan lupakan Aileen Sophie Alastar Dirgantara. Dia itu gak cinta sama kamu. Setelah dipikir-pikir, apa lo dalang yang mengirimkan video rekaman di atas rooftop saat sebelum Sevaya meninggal dunia dan juga rekaman kebejatan pelaku pelecehan Sevaya? Iya kan? Sepertinya lo pelakunya yang mengirimkan rekaman itu pada ayahnya Princess. Tebak Gala baru kepikiran masalah ini. Terlihat wajah Violin pucat pasi. Dia ingin menyangkal, tapi sangkalannya tidak akan berpengaruh pada Gala sendiri. Dia sudah tidak percaya lagi padanya. Gue mau marah. Tapi kata Kak Al, kemarahan hanya akan membuat orang itu bodoh. Ujar Galaksi lalu pergi meninggalkan gadis yang hanya memakai baju ke atas paha dan melewatinya begitu saja. Violin menunduk. Dia meremas tangannya dengan kuat. Hatinya sakit karena Gala menolaknya. Padahal ia sudah menurunkan egonya yang tinggi ini. Bertahun-tahun ia sudah mencintai Gala. Dan sekarang baru mengungkapkannya. Takut Gala dimiliki oleh orang lain dan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang sudah ia kira. Selama ini perlakuan Gala padanya murni kasih sayang kakak pada adiknya, bukan pada pacarnya. Dan Violin salah mengira itu. Gala benar-benar membenciku. Dia terlihat tidak akan pernah menerimaku di hatinya. Padahal aku benar-benar mencintainya. Lehernya sampai terluka. Dan bibirnya pun terluka gara-gara aku. Gumam Violin merasa sakit hati karena Gala
sampai sejijik itu padanya. Tapi Gala untung aja tidak sampai mengusirnya dan membunuhnya. Ia beruntung karena prinsip anggota Carloza tidak bisa saling membunuh. Galaksi berjalan ke dapur, mengambil air dingin untuk menghilangkan rasa hausnya dan membawanya ke kamarnya takut sewaktu-waktu dia kehausan lagi. Tring! Suara dari ponsel berbunyi di atas nakas membuat Gala segera melihatnya. Ternyata pesan itu dari suster rumah sakit jiwa yang dulu pernah meminta nomornya. Dan ia malah dengan bodohnya memberikan nomornya itu. Isi pesan itu mengatakan, jika ibu kandungnya saat ini masuk ke rumah sakit karena dia menggigit semua anggota tubuh yang bisa dia gigit. Gilanya, semakin kambuh dan itu membuat suster yang selama ini menjaga ibu kandungnya menjadi khawatir. Karena itulah, dia mengirimkan informasi mengenai keadaan Aluna Zeravia Shanum, yang faktanya dia adalah ibu kandungnya sendiri padanya. Gala memilih mengabaikan pesan tersebut, apalagi suster itu mengirimkan lokasi ibu yang menginginkan mati padanya. Ia semakin banyak meminum air dari botol hingga tandas. Setelah itu melemparkan botol minumannya ke dinding hingga botolnya rusak. Sial, umpatnya berdiri lalu mengambil jaket hitam dan berlari keluar dari kamarnya. Nyatanya, Gala walaupun membenci Shanum, hati kecilnya tetap khawatir. Dia benci karena memiliki hati dan masih mencemaskan ibu kandungnya yang tak menginginkan kehidupannya saat sebelum dilahirkan. Gala, kamu mau kemana? Teriak Violin saat Gala melewatinya begitu saja dengan langkah terburu-buru. Gala abai dan terus berlari ke garasi di mana motor sportnya berada. Ia tidak salah mengkhawatirkan ibu kandungnya itu, karena ada satu kebaikan yang tanpa sengaja ibunya berikan padanya, yaitu kelahirannya. Setidaknya ia bisa hidup di dunia ini walaupun semua orang tidak menerima kehidupannya. Memikirkan hal itu membuat Gala penasaran pada ayah iblisnya yang bernama Zack. Dia belum sanggup bertemu dengan pria tua pemilik perusahaan raksasa seperti perusahaan Alastar. Gala mengendarai motornya dengan kecepatan kencang, membelah jalan raya, dan menyalip pengendara dengan mudah. Dia sampai di rumah sakit seperti lokasi yang dikirimkan oleh Suster N kepadanya. Rumah sakit ini adalah rumah sakit milik Nevandra. Dan ia tahu siapa Nevandra itu, yang tidak lain adalah kakeknya, ayah dari Zack sendiri. Semoga saja gue gak bertemu dengan iblis itu, gumamnya. Rasa benci pada orang yang mengabaikan kehidupannya hingga ia menjadi manusia yang terlihat bodoh di muka bumi ini. Ia benci sama mereka. Mereka seharusnya bertanggung jawab pada bayi tidak berdosa seperti dirinya saat ia kecil. Mungkin jika mereka bertanggung jawab, kehidupannya tidak akan seperti ini. Gala benar-benar benci pada masa lalunya yang sudah menjadi bayangannya sendiri. Ada yang bisa saya bantu, Dek? Tanya salah seorang suster rumah sakit ini yang melihat pemuda tampan nampak kebingungan. Kamar nomor 54 atas nama pasien rumah sakit jiwa bernama Aluna Zeravia Shanum ada. Dia saat ini ada di ruang UGD, tanya Gala dengan intonasi dinginnya. Oh, pasien rumah sakit jiwa yang sekarang ini kabur. Dia kabur dan entah kemana, sekarang semua dokter dan suster panik mencari dia. Gala terdiam, tidak bisa bergerak sesaat. Ibunya kabur. Kenapa bisa? Seakan tahu apa yang dipikirkan oleh Gala, suster itu kembali berbicara. Dia kabur karena tidak mau diberikan obat bius. Akhir-akhir ini pasien gangguan mental itu selalu mengamuk dan menyakiti tubuhnya sendiri. Bahkan saya melihat luka gigitan di tubuhnya. Gala tidak bisa diam terus.
Dia berlari mencari keberadaan ibunya yang ternyata kabur. Namun ia yakin ibunya masih ada di rumah sakit ini. Suster tersebut berteriak memanggilnya. Dia padahal ingin bertanya pada pemuda itu mengenai apa hubungan dia dengan pasien rumah sakit jiwa yang kabur. Namun dia sudah terlanjur pergi. Gala terus berlari, entah apa yang dipikirkannya sekarang. Ia sangat marah pada dirinya sendiri yang dengan bodohnya mencari keberadaan ibunya dan sedikit mencemaskannya. Padahal sebelumnya ia sangat membenci ibunya itu. Rasa benci itu masih ada dan tertanam di hatinya. Tapi rasa khawatir seorang anak pada ibunya hadir membuatnya tidak bisa mencegahnya dan terus mencari keberadaan ibunya. Wajahnya datar, tapi jika dilihat baik-baik, matanya tidak bisa berbohong jika dia khawatir. Dari halaman rumah sakit sampai ke ruangan pasien lain, Gala terus mencari keberadaan ibunya sampai kakinya berhenti seketika saat melihat seorang perempuan berpakaian pasien tengah ditahan oleh seorang pria yang menariknya ke ruangan sepi, yaitu gudang yang tidak terpakai. Jelas wanita itu adalah ibu kandungnya yang sejak tadi dia cari. Bukannya berlari dan menarik tangan ibunya, Gala malah berhenti. Dia tertegun. Wajah datarnya berubah menjadi terkejut saat yang sangat kentara. Pria yang menarik tangan ibunya ke gudang adalah Zack. Pria yang tidak ingin ia temui sebelumnya. Dan pria yang paling dia benci di muka bumi ini. Pria itu adalah ayah biologisnya. Untuk berjalan pun rasanya ia tidak kuat karena kebencian tengah menguasainya saat ini. Namun Gala tahan kuat-kuat. Niat untuk membunuh pun menguar dan ia segera mengucapkan istighfar berkali-kali. Kalimat itu selalu Aileen ucapkan agar hatinya tenang dan Gala menirunya. Plak. Suara tamparan keras terdengar dari gudang membuat Gala tanpa ragu berjalan dan menatap ke pintu kaca tersebut, di mana ada Zack dan Shannon yang berada di dalamnya. Ia tidak langsung masuk karena ingin mengetahui sebenarnya apa hubungan mereka. Apa mereka pacaran dan putus setelah ia datang di antara mereka? Sudah saya bilang wanita sialan, jangan membuat kekacauan. Kenapa kamu berteriak memanggil nama saya ketika saya sedang di koridor? Untung aja tidak ada orang yang mendengarnya, teriak Zack dengan marah. Memangnya kenapa? Shano memasang wajah sedih. Padahal kita saling dekat. Hahaha, aku takut suntikan tahu. Shanum tertawa kencang lalu mengusap pipinya yang ditampar tadi. Sakit, gumamnya. Cih, wanita sialan. Kamu udah gila. Bisa-bisanya tidak melupakan saya selama 18 tahun ini. Lupakan saya. Saya sudah memiliki keluarga baru dan saya bahagia. Hihihihi, aku merindukanmu, Zack. Merindukan hubungan sesama partner ranjang seperti dulu. Satu tambaran kembali dilayangkan oleh Zack pada Shanum. Wanita berpakaian rumah sakit itu meringis, namun tertawa penuh kebahagiaan. Kamu sangat hebat ketika diranjang. Bahkan kamu waktu itu sangat mencintaiku dan menduakan tunanganmu yang dari Korea itu. Siapa namanya? Alora. Namanya hampir sama denganku, tapi wajahnya tidak bisa menyaingi kecantikanmu. Aku cantik kan? Iya, sangat cantik. Sampai-sampai cintaku, kekasihku, rajaku, sakaku pernah tidur denganku. Walaupun itu hanya di dalam mimpi. Hahaha. Wanita gila. Hina Zack benar-benar kesal pada teman partner yang 18 tahun lalu pernah berhubungan dengannya. Shanum sangat ahli memainkan pria di atas ranjang, karena itulah dia tergoda dengannya. Walaupun wanita itu mencintai Saka Alastar Dirgantara, yang tidak akan pernah menganggapnya ada. Hingga ia kecolongan dan menghamili wanita itu. Tapi untung saja, darah dari keturunannya bersama wanita gila ini sudah mati.
Ia sendiri yang membunuhnya 18 tahun yang lalu dengan tangannya sendiri. Walaupun sempat terjadi perkelahian antara dia, Saka, dan Hera. Saat itu yang mencegah kematian bayinya. Iya, aku gila. Gila karena sampai saat ini aku masih mencintai Saka. Dia cintaku, hidupku. Di mana dia? Aku ingin memberikannya sebuah hadiah. Karena beberapa minggu ini aku bertemu dengan anak sialan yang ternyata masih hidup. Jika dia tahu anakku masih hidup, dia pasti mendatangiku karena pikir anakku sudah mati. Dek, jantung Zack berdegup kencang. Apa yang dikatakan wanita gila ini? Apa dia sedang berimajinasi atau berbohong padanya? Anak kamu sudah mati, Shanum. Dia tidak akan hidup dan bangkit dari kuburnya. Saya sendiri yang membunuh anak yang dilahirkan oleh wanita menjijikkan sepertimu. Bisa-bisanya saya memiliki anak dari kamu waktu itu. Cih, menjijikkan. Iyakah? Shannon berpikir lalu bertepuk tangan dan meloncat-loncat hingga rambut yang tidak dia gerai menjadi terbang. Minggu lalu ada seorang anak remaja. Dia sangat tampan. Matanya mirip denganmu. Dan dia sendiri mengatakan kalau dia adalah anak dariku. Aku benci padanya. Bisa-bisanya dia masih hidup dan aku ingin membunuhnya. Tapi dia pergi. Aku sedih dia pergi. Padahal aku ingin bermain dengannya. Zack menelan ludahnya dengan kasar. Dia sangat ragu dengan perkataan wanita gila ini. Karena sejak dulu dia sangat pandai memanipulasi seseorang. Dan sekarang gila pun dia sangat pandai. Tapi jika benar bagaimana? Namun ia sendiri yang membunuh anaknya sendiri 18 tahun yang lalu. Siapa nama yang menemuimu waktu itu, wanita gila? Siapa ya? Oh iya, namanya Gal. Hahaha, penasaran ya? Zack menggeram marah. Dia menarik tangan Shanum hingga kuku-kukunya menusuk kulit putihnya yang sangat kurus dan mengeluarkan darah. Katakan, Shanum memandang sayu rahang Zack yang nampak menggoda matanya. Posisi mereka sangat dekat. Zack memegang tangan Shanum dan memojokkannya ke dinding hingga tidak bisa bergerak. Dan Shanum dengan mudahnya melumat bibir Zack, membuat dia segera mendorongnya hingga terjatuh. Zack mengusap bibirnya dengan perasaan marah dan jijik. Dia menginjak perut Shanum membuat wanita itu berteriak kesakitan. Gala sudah tidak tahan melihat dua iblis di depannya yang sialnya mereka adalah kedua orang tuanya sendiri. Ia tidak tahan melihat ibunya disiksa oleh Zack. Karena itulah, ia dengan cepat menendang pintu membuat Zack berhentikan aksinya. Siapa yang mengganggu saya? Teriak Zack. Gala segera bersembunyi di ruang sebelah terlebih dahulu dan tatapan tajamnya melihat Zack yang keluar dari gudang tersebut lalu pergi dengan terburu-buru. Gala menghubungi suster yang selama beberapa tahun ini mengurus ibunya di rumah sakit jiwa dan mengabarkan jika ibunya ada di gudang. Suara teriak kesakitan dari dalam gudang membuat Gala pergi dari gudang tersebut dan terlihat Shanum tengah meringkuk kesakitan di sana. Aku pikir Saka yang datang, ternyata yang datang temanku. Hihihi. Tawa Shanum sesekali meringis kesakitan memperlihatkan pergelangan tangannya yang berdarah dan perutnya yang sakit. Gala diam melihat tingkah ibu kandungnya sampai akhirnya dia menghela nafas panjang. Keadaan Anda semakin buruk setelah seminggu kita tidak bertemu. Ucap Gala menggunakan kalimat formalnya seolah ibu kandungnya adalah orang asing di matanya. Untung aja Anda tidak mengatakan pada pria iblis tadi siapa saya yang sebenarnya. Sekarang Zack mengetahui jika putra yang telah ia bunuh ternyata masih hidup.
hanya dari perkataan Shanum. Tapi Zack tidak mungkin dengan mudah percaya karena dia sendiri yang telah membunuh anak kandungnya saat 18 tahun yang lalu. Sebelum terbukti anak yang dilahirkan 18 tahun yang lalu oleh Shanum meninggal dunia atau masih hidup, Zack pastinya akan mengusut sampai ke akar-akarnya. Gala tidak ingin Zack tahu jika anaknya masih hidup dari orang lain. Dia harus tahu dari dia sendiri. Gala pastikan saat hari itu tiba, dia akan membuat Zack menyesal. Tapi tunggu, kata Zack dia sendiri yang membunuh anaknya. Terus, kenapa dia masih bisa hidup sampai sekarang? Dan kata ibu panti, ia adalah bayi yang dibuang di tong sampah oleh seseorang. Masih banyak misteri yang belum terpecahkan saat kejadian 18 tahun yang lalu. Gala harus mencari informasi lebih baik dari sudut pandang yang berbeda, bukan dari satu orang saja. Bersambung.